Oke, baiklah, saya ucapkan terima kasih sebelumnya karena telah memilih video ini. Pada kesempatan kali ini, seperti judul video, kita akan buat indikator pintu dan seatbelt di Avanza ataupun Xenia yang lama. Tentunya ini speedometer yang versi terbaru, yang tahun 2008 ke atas. Dia ada corak oren-orennya seperti ini. Ya, bisa dilihat untuk speedometer Avanza yang tahun 2008 ke bawah itu belum ada indikator seatbelt, pintu maupun airbag. Jadi beda ya. Ini bisa dilihat. Ini kan kelihatan ya, ada sabuk pengaman, airbag dan pintu ya. Kalau di Avanza Xenia yang 2008 ke bawah itu nggak ada. Nah, karena saya Xenia saya tahun 2008 ya, jadi ngepas itu belum dapat. Cuman saya dapat tukaran speedometer. Jadi video saya yang dulu yang tentang pemasangan saklar seatbelt yang ini, nah itu kan udah lama banget ya, belum saya lanjutin untuk pemasangan di speedometer indikatornya. Nah, kali ini kita akan lanjut untuk pemasangan indikatornya karena juga udah banyak yang nanyain bagaimana caranya, bagaimana prosesnya ya. Jadi tahap awal kita bongkar semuanya speedometernya seperti ini. Untuk bagi kalian yang belum tahu cara bongkarnya, bisa lihat video saya yang ini, cek saja di channel saya. Kemudian untuk saklar seatbeltnya, untuk colokannya di video yang ini juga ada. Itu sudah video yang lama. Cara pembuatan saklarnya supaya nanti sebagai saklar ketika seatbelt digunakan ataupun tidak, nanti akan ada pemberitahuan indikator di speedometer. Oke, jadi caranya itu sebenarnya sama untuk indikator sabuk pengaman seperti indikator mundur yang sudah pernah saya pasang di Xenia saya sebelumnya, yaitu video yang ini. Nah, bisa kalian cek juga cara pemasangannya, yaitu menggunakan kabel biasa dari bawah ke atas ke speedometer, kemudian diselempitin ke lubang indikatornya. Nah, seperti ini. Jadi itu cara satu-satunya ya yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena di speedometer Avanza Xenia ini, walaupun ada jalurnya, walaupun ada jalur papan PCB-nya seperti ini, tapi di sini nggak ada kabelnya, nggak ada soketnya. Jadi harus buat jalur baru ya. Seperti video saya yang membuat indikator mundur. Jadi bagi kalian yang ingin modifikasi speedometer Avanza dan Xenia ataupun mobil-mobil lain juga bisa diterapkan cara-cara seperti ini. Itu bisa lihat di channel saya, banyak sekali video tentang pembuatan indikator-indikator di mobil ya. Untuk kali ini kita akan buat indikator pintu dan sabuk pengaman ya. Untuk airbag mungkin nanti saya akan tambah sebagai palsu ya, sebagai indikator palsu. Saya jumper ke indikator lain. Untuk ABS dan indikator bensin juga nanti saya akan jumper semuanya. Untuk indikator pintu, untuk yang paling mudah yaitu indikator pintu, karena indikator pintu sudah ada jalur kabelnya. Dari speedometer sudah ada jalur kabelnya, kita tinggal pasang lampunya ataupun solder. Kalian bisa beli lampu dengan soket seperti ini, beli di toko online ataupun beli di toko-toko spare part, biasanya banyak yang jual. Tinggal kalian pasang, nanti akan langsung nyala ketika kalian pasang di mobil. Tapi untuk indikator lainnya kita harus buat kabelnya satu-satu ya, seperti pembuatan indikator mundur di video saya yang sebelumnya. Oke, tahap pertama kita akan coba dulu untuk indikator pintu, karena indikator pintu paling mudah. Nanti akan saya solder langsung di sini supaya pemasangannya mudah dan nggak makan kabel, nggak makan tempat. Oke, terus simak video ini sampai akhir, jangan di skip karena kita akan kupas tuntas cara pemasangan indikator di mobil Avanza pun Xenia. Kita akan mulai dulu dari indikator yang paling mudah, yaitu indikator pintu. Di sini ada indikator pintunya, sudah kelihatan jelas ya. Nah, di sini kita akan pasang pakai LED supaya lebih awet. Di sini saya pakai LED warna merah dengan resistor 1000 ohm ya, 1K, 1 kilo ohm untuk hambatannya, karena di sini kita pakai tegangan 12 volt sedangkan lampunya 3 volt supaya nggak cepat mati. Oke, di sini terserah kalian mau pasang di positif atau negatifnya, resistornya terserah. Yang penting ketika dipasang di sini polaritasnya benar ya. Oke, saya rapikan dulu. Oke, dan indikator pintu letaknya di sini, yang ini positif ya, yang ini positif, yang ini negatif. Jangan sampai kebalik kalau pakai LED, tapi kalau pakai bolam kebalik nggak masalah ya. Jadi yang ini positif, ini negatif. Nah, saya tunjukkan dulu. Kalau pakai LED jangan sampai kebalik, nanti nggak akan nyala. Kalau pakai bolam kebalik nggak masalah.
Oke, untuk indikator pintu sudah selesai. Ini kita sudah solder langsung ya. Untuk LED-nya langsung di tempatnya, kita akan coba nyalakan. Oke, ini udah nyala dan cahayanya pun pas sama dengan indikator yang lainnya, nggak terlalu terang dan juga nggak terlalu redup. Oke, untuk indikator sabuk pengaman yang ini kita buat jalur sendiri, buat jalur kabel sendiri nanti dari di mobil. Ke colokan seatbeltnya kita buat jalur tersendiri ya, pakai kabel. Kemudian jangan lupa untuk siapkan flashernya ya untuk kedipan untuk indikator seatbeltnya. Jadi seperti ini, tapi juga nggak pakai flasher juga nggak masalah sih, tergantung selera aja. Kalau saya pakai flasher supaya seperti mobil-mobil lain, seperti standar pabrikan. Oke, kita akan buat dulu perkabelan dari LED-nya, baru kita menuju ke mobil untuk dipasang di mobil ya. Oke, baiklah, saya langsung tunjukkan untuk instalasi perkabelannya. Ini kita sudah di mobil, sudah saya bongkar semuanya. Untuk colokan seatbeltnya yang bagian driver ini sudah saya kasih kabel dan saklarnya di video saya yang sebelumnya, video yang ini. Nah, itu bisa kalian lihat cara pemasangan saklar di video tersebut. Bagi kalian yang nggak mau ribet dengan pemasangan saklar seperti ini, bisa beli langsung colokan seatbelt yang sudah ada saklarnya include di dalamnya dengan 2 kabel juga yang seperti gambar ini. Nah, kalian bisa cari di toko-toko online ataupun di toko-toko spare part juga ada yang jual. Tapi jika mau modal murah lagi ya ikuti cara saya seperti ini di video sebelumnya tadi. Di sini ada 2 kabel. Nah, 1 kabel menuju ke negatif, 1 kabel menuju ke lampu di speedometer. Untuk salah satu kabel saya sambungkan ke baut jok ke negatif ya. Kenapa saya pilih negatif? Karena lebih aman, karena ini kan besi. Ini besi ketemu besi, jadi lebih aman kalau pakai arus negatif. Saya sambungkan negatifnya dengan baut jok di sini dengan kabel power amplifier ya. Ini saya sambungkan ke sini salah satu kabelnya. Kemudian 1 kabel lagi menuju ke lampu di speedometer. Di sini saya ikutkan ke jalur kabel-kabel ini. Ini ada salah satu kabelnya. Oke, dan kabel dari jok tadi tarik ke atas dashboard. Di sini kita ketemu lampunya ya di atas ini nih. Ini dengan soketnya, dengan fittingnya. Ini kabel negatif dari bawah tadi yang dari saklar. Kemudian ini kabel positif yang dari flasher. Flashernya seperti ini saya rangkai di dalam sini. Oke, jadi saklarnya sudah berfungsi dengan normal, dengan baik. Tinggal kita pasang lagi untuk speedometernya, dan kemudian kita tata lagi perkabelannya ya. Ini ya karena resiko modif ya berantakan seperti ini. Oke, sebelum dipasang ini saya mau tunjukkan dulu nih untuk kabel-kabel jumper untuk indikator palsunya. Di sini ada indikator ABS, ini saya jumper dengan indikator aki. Nah, ini saya jumper kabel untuk kabel negatifnya. Nah, kemudian untuk kabel positifnya ikutkan ke kontak ya, kunci kontak. Tapi ya nggak perlu juga sih indikator seperti ini. Ini cuman saya iseng-iseng aja pasang. Untuk di sini jalurnya kita putus ya supaya nggak mengganggu jalur-jalur lainnya. Jadi sini kita potong nih. Ini kita potong supaya nggak mengganggu jalur lainnya. Ini kita potong, kemudian kita solder. Untuk indikator airbag juga sama di sini. Ini indikator airbag kita potong juga jalurnya supaya nggak ganggu. Ini saya jumper ke indikator oli di sini. Kemudian untuk positifnya saya ikutkan ke kontak on ya. Jadi untuk indikator-indikator ini tuh arusnya negatif semua ya. Untuk indikator bensin ini saya ikutkan ke pompa bensin ya, positifnya. Kemudian untuk negatifnya saya ikutkan ke check engine. Jadi mati ketika di starter ya. Oke, ini untuk indikator sabuk pengaman. Kemudian ini untuk indikator pintu udah nyala ya, warna merah seperti ini karena tanpa kabel langsung. Karena di soketnya ini sudah ada kabel pintunya. Kemudian ini untuk indikator mundur yang dulu pernah saya pasang. Kemudian di sana untuk indikator bensin ya. Tapi nggak saya tunjukkan karena juga saya cuma iseng, saya coba dulu aja. Oke, saya akan tunjukkan hasilnya. Oke, baiklah, kita update untuk hasil akhirnya ya. Secara pemasangan nggak begitu detail, cuman nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan hubungi di WA saya ataupun chat di Instagram, saya cantumkan ya.
seperti biasa. Kita langsung lihat aja hasilnya, karena pemasangannya mungkin cuma sambung-sambung kabel aja. Indikator pintu yang ketika mobil mati ini nyala ya, bisa dilihat ini warna merah. Indikator pintu saya tutup, nantikan mati indikatornya. Nah seperti itu, mati. Kita buka, dia nyala. Kemudian untuk indikator yang lain ya, bisa dilihat ini saya kontak on. Oke, di sini untuk semua indikatornya, tulisannya ada indikator bensin, ABS, kemudian indikator pintu di sini, kemudian indikator airbag, indikator seatbelt, indikator aki dan oli, kemudian indikator mundur ya. Nah seperti ini. Oke, coba kita starter. Nah semuanya mati kecuali indikator seatbelt, karena kita harus pakai seatbelt supaya mati. Nah itu dia mati ya, langsung mati indikatornya. Saya lepas, dia nyala. Oke, untuk yang paling penting yang saya tekankan di sini adalah intensitas cahayanya harus sama semua indikator, supaya lebih serasi, lebih original. Bisa dilihat ya, ini intensitas terangnya sama, mulai dari ABS sama kuningnya dengan indikator check engine, kemudian merahnya ini sama semua, nggak ada yang lebih terang, nggak ada yang lebih redup. Porsinya harus pas supaya enak dilihat ya. Cuman kalau masalah warna bebas ya, kalian mau pilih warna apa aja, karena di sini saya pilih warna merah karena sesuai standar bawaan mobil. Kalau mau ganti warna ya tinggal kasih LED yang warna biru atau hijau atau ungu atau yang lainnya, kemudian kasih stiker ya supaya intensitas cahayanya sama. Oke, bisa dilihat di sini, ini pemasangan sudah selesai semuanya, sudah saya rapikan dan nggak ada error sama sekali. Speedonya juga masih normal. Dan ini untuk LED speedometernya ya, dan pernah saya review atau saya pasang di video yang sebelumnya. Segala modifikasi Avanza Xenia yang berkaitan dengan speedometer itu semuanya ada di video saya, ada di channel saya. Silahkan kalian cek semuanya, mulai dari bongkar speedo, modifikasi speedometer, pasang indikator mundur, kemudian lanjut ini pasang indikator seatbelt dan lain-lainnya, seperti bisa dilihat ini. Oke, mungkin cukup sekian aja video saya kali ini. Bila ada yang ditanyakan tentang pemasangan ini ataupun modifikasi speedometer lainnya, bisa hubungi di WA saya, chat ya, atau di Instagram DM, atau lewat kolom komentar di video ini. Sebisanya akan saya jawab. Oke, baiklah, terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis tanpa di skip. Jangan lupa untuk like video ini dan tinggalkan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.